Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Ngainun Naim selaku reviewer pertama saya. Perkenalkan Bapak, saya Wulandari. Kali ini saya akan memaparkan tentang judul proposal penelitian saya dengan judul Budaya Literasi Pesantren dalam Karya Sastra Pendidikan Literasi di Pondok Pesantren Saint Salman As-Salam Cirebon. Dari segi judul, sesuai dengan saran yang diberikan reviewer, saya menghilangkan diksi kata revolusi 4.0 dengan beberapa pertimbangan juga, diantaranya pertimbangan dari reviewer. Akhirnya judulnya saya ganti menjadi Budaya Literasi Pesantren dalam Karya Sastra. Yang tadinya juga fokusnya di novel, ini saya konteksnya lebih luas daripada novel, karena karya sastra itu nanti bisa di dalamnya tercakup ada puisi, cerpen, dan juga novel. Jadi pembahasannya akan lebih bervariasi, maksud saya, Pak. Jadi dan studi kasus dari pendidikan literasi ini juga sebelumnya menggunakan 2 pondok pesantren. Nah, ini saya fokuskan untuk di 1 pesantren aja, dan pondok pesantrennya juga berubah di Pondok Pesantren Saint Salman As-Salam Cirebon. Perubahan studi kasus atau tempat penelitian ini yang dijadikan objek penelitian, tempat penelitian, karena setelah ditelusuri 2 pondok pesantren sebelumnya itu masih belum maksimal menerapkan pendidikan literasi masuk ke dalam kurikulum yang ada di pesantren. Artinya saya harus mencari pondok pesantren lainnya yang memang sudah menerapkan pendidikan literasi dalam kurikulum pondok pesantrennya. Akhirnya ketemulah ada 2 pondok pesantren, namun pondok pesantren ini adalah yang lebih banyak atau sudah beberapa tahun belakangan ini menggunakan kurikulum literasi pesantren tersebut sebagai bagian dari kurikulum terpadu di dalam pembelajaran di pondok pesantren. Nah, Pondok Pesantren Saint Salman As-Salam Cirebon. Selanjutnya di latar belakang masalah ada beberapa masukan juga dari reviewer pertama dan yang kedua terkait tentang perlunya disusun secara lebih sistematis latar belakang masalah ini, dan juga gambaran permasalahan yang tampaknya belum jelas. Ada beberapa hal yang saya tambahkan di sini agar latar belakang masalah yang ditampilkan semakin terlihat, Pak. Saya mencoba menjelaskan bagaimana itu literasi dalam penelitian saya, diawali dengan beberapa penelitian yang terkait. Jadi definisi penelitian itu definisi literasi itu seperti apa, dan konteks kekinian literasi itu seperti apa, dan bagaimana konteks literasi yang saya maksudkan dalam penelitian ini. Dan juga saya tambahkan dari beberapa fenomena atau beberapa fakta data yang ada di masyarakat, bahwa ada beberapa kiai atau ulama kita yang menyelesaikan atau melihat persoalan yang ada di masyarakat, mencoba merenungkannya dan menarasikannya, dan hasil kontemplasi dan perenungannya itu dalam bentuk karya sastra. Nah, ada beberapa ulama yang saya cukup kenal dan punya karya sastra yang juga banyak, yaitu seperti Buya Sakur Yasin. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Candang Pinggan Indramayu. Ahmad Tohari juga beliau adalah seorang santri dan juga sastrawan. Zawawi Imron juga merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren, dan MH Ainun Najib sudah banyak dikenal karena merupakan budayawan juga dan ulama, ya. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Gus Mus merupakan pengasuh dari pondok pesantren yang ada di Rembang. Nah,
dari beberapa persoalan tersebut artinya ada beberapa gap literasi pesantren yang seperti sebagaimana yang kita tahu bahwa jarang sekali adanya budaya literasi di pesantren. Nah, dengan bermunculnya para kiai yang meskipun jumlahnya tidak banyak, mudah-mudahan dari beberapa penelitian dan gerakan literasi yang ada di pesantren bisa menambah pembelajaran literasi yang ada di pesantren. Lalu di latar belakang masalah akan muncul pertanyaan, apakah banyak dari komunitas pondok pesantren yang turut melahirkan para calon ulama atau kiai yang tidak hanya dalam bidang agama namun juga mumpuni dalam sastra. Nah, untuk memperjelas latar belakang masalah ini, karena studi kasusnya saya mengambil dari pondok pesantren Saint Salman As-Salam, jadi saya jelaskan juga bahwa sebagian kecil dari pesantren yang menjadikan literasi sebagai fokus tersendiri. Ada beberapa program yang mendukung pesantren tersebut sebagai salah satu pesantren yang mensyaratkan misalnya harus menulis karya ilmiah ketika kelulusannya. Lalu dalam rumusan masalah juga saya banyak masukan dari reviewer untuk kiranya diperjelas. Di sini saya mulai memperjelas dengan 3 pertanyaan: bagaimana manajemen pendidikan literasi, terus bagaimana proses pembentukan budaya literasi yang ada di pondok pesantren Saint Salman As-Salam, dan bagaimana implikasi dari budaya literasi tersebut. Adapun tujuan penelitiannya juga masukan dari para reviewer itu perlu diseragamkan dengan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, adapun konsep teori yang relevan itu adalah di dalamnya saya menjelaskan apa itu konsep literasi yang lebih spesifik mengarah kepada kemampuan membaca dan menulis, lalu menjelaskan bagaimana budaya literasi itu dibentuk dan bagaimana pendekatannya, gerakan literasi pesantren, dan bagaimana indikator apa saja yang mendukung ketercapaian dari literasi tersebut. Selanjutnya metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini masukan dari reviewer, belum adanya metodologi penelitian yang jelas karena memang saya tadinya konsepnya memang cenderung kepada pengabdian. Nah, ini sudah saya ganti, fokusnya di penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan analisa data melalui data tertulis dan wawancara langsung. Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan pendekatan metode induktif yang membuat hubungan peneliti dan responden eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah analisis data. Pengumpulan data ini menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi dokumen. Kalau sumber itu berdasarkan wawancara pengasuh, santri, dan juga ustazah, sedangkan triangulasi dokumen itu berdasarkan dokumen-dokumen atau karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para santri. Selanjutnya yang terakhir adalah rencana pembahasan. Bab 1 nanti akan dibahas terkait kerangka konseptual dari penelitian ini, termasuk di dalamnya tadi ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, terus kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu. Yang kedua, bab 2-nya nanti akan menjelaskan bagaimana deskripsi objek dari material penelitian. Bab 3 nanti akan menggambarkan bagaimana gambaran umum pondok pesantren Saint Salman As-Salam. Yang bab 4 hasil penelitian, dan yang kelima adalah kesimpulan pembahasan beserta rekomendasi dan saran. Nah, hasil dari penelitian ini akan menjadi sebuah artikel jurnal ilmiah yang insya Allah akan dipublikasikan di beberapa jurnal bereputasi nasional dan terakreditasi SINTA. Sasaran jurnal yang akan kita tuju seperti jurnal Humaniora, jurnal Arabiyatuna, jurnal Lisanuna, dan jurnal Ijaz. Dan kebetulan di jurnal Ijaz ini juga kami punya program literasi di pesantren, Bapak. Terima kasih, itu saja penyampaian dari saya. Mohon masukan dan sarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi